Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kami menyambut Bapak Ibu di webinar malam ini dengan sukacita. Webinar malam ini berjudul Apa dan Mengapa Konseling. Dan webinar ini diselenggarakan oleh Halo Konselor. Nah, Bapak Ibu, Halo Konselor ini dibentuk di bawah Departemen Konseling STT Saat untuk melayani konseling secara online. Nah, Bapak Ibu bisa bertemu atau berteman dengan kami di Facebook dan memfollow di Instagram Halo Konselor yang menyediakan konten-konten tentang kesehatan jiwa yang menarik. Nah, setiap Jumat minggu pertama Halo Konselor mengadakan IG Live pada pukul 7 malam sampai 8 malam. Untuk tanggal 2 Oktober nanti temanya adalah self-care dengan narasumber saya sendiri membawakan topik yang juga menarik untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, malam ini sebagaimana sudah diketahui, pembicara kita adalah dosen kami, dosen saya, dosen favorit kami, Pak Herman Elia, dan moderator adalah Ibu Eni, seorang alumna dari MTH Konseling dan konselor di STT Saat Malang. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon Tuhan memimpin webinar pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan istimewa pada malam ini. Kami boleh mengikuti sebuah seminar yang penting untuk kami ketahui ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami juga akan menolong kami mengerti pesan-pesan yang Tuhan ingin kami pelajari pada malam ini. Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu narasumber kami ya Tuhan, Pak Herman Elia dan moderator Ibu Eni. Kiranya mereka berkata-kata sesuai rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, Engkau sertai kami dari awal hingga akhirnya webinar ini. Dan kami memohonnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saya persilakan kepada Ibu Eni Dewi sebagai moderator untuk memandu webinar kita malam ini. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Aileen. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu di webinar Halo Konselor yang keempat. Hari ini saya akan ada backup dari teman saya, Ibu Nancy. Kalau sekiranya nanti ada masalah, ada kendala dengan internet, kita tahu bahwa webinar ini banyak ditentukan oleh internet ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada kendala, Ibu Nancy akan menggantikan saya. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar webinar ini dapat berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Yang pertama, minta kesediaan dari Bapak Ibu peserta untuk tidak menyalakan video atau layarnya. Hal ini untuk menghemat kuota data dari peserta lainnya. Jadi kalau bisa videonya dimatikan. Yang kedua, Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan dapat chat secara private ke Q&A. Jadi nanti di kolom chat Bapak Ibu bisa mencari nama Q&A lalu menuliskan pertanyaannya. Yang ketiga, nanti di akhir acara akan ada polling yang kami harapkan dapat diisi oleh Bapak Ibu. Jadi minta kesediaannya Bapak Ibu bisa mengikuti webinar ini sampai selesai ya. Hal ini untuk menjadi masukan bagi Halo Konselor. Itu saja, kita akan segera memulainya. Seperti tadi yang sudah diperkenalkan oleh Bu Aileen, hari ini narasumber kita adalah Pak Herman Elia, seorang dosen dan juga konselor di Pastorium Malang. Sebelum memulainya, kita akan melihat satu video. Silakan dari tim Saat. Oh, gitu ya.
deh, nanti aku pikirin dulu deh ya. Aduh, sorry loh, ini suamiku panggil-panggil nih. Ya, ada yang urgent kayaknya. Sorry, maaf. Ini aku Olivia, sorry, maaf. Loh, kapan aku manggil-manggil? Udahlah. Ini orang nih ngeselin banget. Kenapa? Masa aku disuruh konseling? Emang gue gila apa? Konseling. Kenapa sih? Loh, iya tadi kan aku curhat, Oh. ngomongin gitu loh, sesuatu gitu. Terus dia bilang, aku sih saranin Ci, konseling aja gitu. Dia pikir gue gila kali. Iya, gimana ya? Nggak usah konseling, ngaco aja. Mungkin dianggapnya lu bermasalah kali, suruh konseling. Konseling itu buat orang yang udah pikirannya udah ngaco, nggak bisa mikir. Buat orang yang udah pokoknya ngaco-ngaco gitu. Aku kan masih bisa mikir. Diajak ngomong juga masih bisa ngomong, masih bisa bener. Ngawur aja tuh orang, sembarangan. Iya, itu satu video yang mungkin juga terjadi ya di sekitar kita gitu ya, menganggap bahwa kalau orang konseling itu memang gua gila gitu ya, kan masih bisa berpikir gitu, ngapain konseling? Dan banyak orang yang menganggap konseling itu hanya untuk orang yang bermasalah saja. Hari ini kita akan mendengarkan Pak Heman untuk mengetahui sebetulnya apa itu konseling. Apa bedanya dengan yang bukan konseling? Silakan Pak Heman. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, menjelaskan apa yang dimaksud dengan konseling, maka kita bisa melihat beberapa hal berikut ini. Apa itu konseling? Konseling pada hakikatnya adalah proses menolong. Oke. Proses menolong, jadi selalu di dalam konseling itu ada proses seseorang itu berusaha menolong orang lain dengan menggunakan teknik berkomunikasi. Dan dengan menggunakan atau memanfaatkan relasi. Jadi selalu terjadi relasi antara seorang konselor dengan konselinya. Dan ini dimanfaatkan untuk menolong kliennya. Bertujuan agar konseli memperoleh pemikiran, perasaan, dan perilaku yang lebih efektif. Kira-kira ini konseling. Jadi sebagai contoh nih ya, bagaimana kita menolong orang yang dia itu sebetulnya ada masalah. Jadi masalahnya itu apa? Masalahnya adalah dia tidak efektif. Kecanduan game misalnya. Dia sebetulnya tahu bahwa dia harus berhenti main game. Tetapi masalahnya dia tidak bisa berhenti. Dia kepikiran terus mau main game. Atau misalnya seseorang yang merasa terus sedih. Dan sedih itu tentu mempengaruhi kualitas hidupnya. Dia tahu dia harus move on. Tetapi dia tidak bisa. Jadi proses ini berusaha untuk menolong seseorang untuk lebih efektif. Seperti itu, Bu Eni. Ya, Pak Heman. Nah, kalau yang bukan konseling, Pak. Oke, yang bukan konseling ya. Nah, yang bukan konseling itu ada beberapa ya. Misalnya komunikasi satu arah. Apa itu komunikasi satu arah? Komunikasi satu arah itu bisa misalnya dalam bentuk seminar, ceramah, dan sebagainya ini. Nah, itu bukan konseling. Meskipun tidak bisa disangkali bahwa komunikasi satu arah itu juga bisa menolong kita untuk misalnya tadi hidup lebih efektif. Tetapi ini tentu bukan proses konseling. Bukan juga diskusi. Ini juga bukan. Jadi memang
tadi dikatakan bahwa ini adalah pertemuan antar pribadi yang bersifat menolong, tapi diskusi tidak termasuk. Kenapa demikian? Karena diskusi ingin bersama-sama memikirkan atau memecahkan suatu masalah, tetapi tidak bersifat benar-benar menolong satu dengan yang lain. Jadi kemudian juga misalnya lagi wawancara dan tanya jawab. Nah, wawancara tanya jawab tentu juga memecahkan masalah satu dengan lain hal, tetapi juga bukan konseling. Ada satu lagi, yaitu memberikan nasihat. Nah, seringkali kalau kita ketemu orang, misalnya, kalau kita curhat, misalnya, kita mendapatkan nasihat-nasihat. Nah, ini juga bukan konseling. Kenapa demikian? Karena konseling itu sekali lagi bersifat pribadi atau personal. Jadi bukan bersifat umum seperti komunikasi satu arah, tetapi selain bersifat personal, dia juga berusaha menjawab kebutuhan yang khusus, yang spesifik, yang bisa dimengerti oleh seorang konselor secara mendalam, sehingga bisa dibantu untuk keluar dari masalahnya itu. Pak Heman, tapi kalau apa namanya? Tadi kan Pak Heman bilang itu pribadi gitu ya, Pak ya. Nah, curhat itu kan juga pribadi, Pak ya. Apa nggak cukup, Pak, kalau curhat aja gitu sama temen gitu? Ya, benar ya, seperti video tadi ya. Curhat itu sebetulnya menolong sekali dan memang kadang bisa melegakan sekali. Kita tentu membutuhkan teman yang banyak. Tetapi di dalam konseling dengan seorang konselor itu memiliki biasanya kemampuan atau teknik-teknik yang bersifat menolong dan dibekali juga berbagai pengetahuan, misalnya pengetahuan psikologi atau lewat penelitian begitu ya. Nah, sehingga seorang konselor itu bisa memahami, oh, belum saatnya nih seseorang itu diarahkan seperti ini dan sebagainya. Atau dia mengerti misalnya psikologi perkembangan dan dia tahu bahwa seorang remaja itu memang berada pada taraf pemberontakan misalnya. Tetapi sejauh apa pemberontakan itu ekstrim atau pemberontakan itu merupakan masalah yang memang sudah harus ditangani, diatasi, dan diperhatikan. Nah, itu memerlukan pengetahuan tentunya, dan itu yang dimiliki oleh seorang konselor. Jadi ini ya Pak ya, ada kualifikasi khusus untuk seseorang bisa menjadi seorang konselor gitu Pak? Ya, betul. Seorang konselor perlu memenuhi beberapa kualifikasi, termasuk soal etika dan sebagainya. Ya, ya. Bisa kuliah di saat ya Pak ya? Ya, dan kuliah di saat tentu mendapatkan supervisi, pelatihan-pelatihan langsung bagaimana mengonseling. Ya, mungkin ada Bapak Ibu peserta yang punya kerinduan juga untuk menjadi konselor, bisa mendaftarkan diri ya Pak ya? Ya, welcome. Ya Pak, tadi di video itu kan sepertinya ada kesan nih Pak ya, emang gua gila gitu Pak ya. Nah, apa kesannya itu bahwa yang datang konseling itu orang gila gitu Pak. Nah, sebenarnya konseling itu untuk siapa sih Pak? Siapa yang sebenarnya perlu konseling gitu? Oke, memang banyak sekali kesalahpahaman ya bahwa kalau konseling itu untuk orang gila gitu ya. Wah, itu tentu sekarang sudah jauh ya, sudah jauh dari pemahaman itu. Kenapa? Karena misalnya saja berbagai seminari, sekarang ada departemen konselingnya, ada pelatihan konselingnya, itu seminari. Belum lagi yang bersifat umum. Konseling itu sesuatu yang biasa, yang kemudian di sekolah-sekolah mulai dari SD bahkan TK itu ada konselornya dan sebagainya. Jadi bukan untuk orang gila,
saja. Apakah orang gila perlu konseling? Mungkin saya pakai istilah yang lebih positif ya. Orang yang misalnya menderita schizofren, ya mereka kasihan. Nah, mereka membutuhkan di dalam pengertian yang berbeda. Ketika seseorang itu misalnya pikirannya acak-acakan, kacau, mereka hidup di dalam dunia mereka sendiri yang tidak nyambung dengan kondisi nyata, itu memang susah diajak bicara antara konselor dengan konseli, nggak nyambung begitu kan ya. Jadi memang mana bisa membuat lebih efektif. Tentu mereka yang mengalami misalnya penyakit schizofren atau depresi yang berat sekali, mereka perlu pertolongan yang lain. Umpama saja mereka harus mencari psikiater untuk diobati dulu. Dan ketika mereka kemudian sudah bisa nyambung nih ya, sudah bisa diajak bicara, konseling bisa masuk di situ, lebih efektif. Tetapi konseling itu bukan hanya menyangkut orang yang bersangkutan. Konseling juga diperlukan buat keluarganya atau pasangannya atau anaknya. Mereka juga menderita. Jadi untuk siapa saja konseling itu untuk siapapun yang ingin hidupnya lebih efektif. Ya. Wah, ini menarik ya Pak ya. Yang ingin hidupnya lebih efektif itu Pak ya, kuncinya ya. Nah, Pak Heman bisa nggak jelasin sedikit gitu Pak tentang apa itu hidup yang lebih efektif gitu Pak? Lebih efektif itu adalah lebih apa adanya, lebih bebas, lebih lega, tidak terikat ini dan itu. Kemudian kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, umpamanya ada orang yang sulit konsentrasi, nah dicari sebabnya tuh, apa yang membuat dia sulit konsentrasi. Lalu ada pengalaman-pengalaman traumatis kadang-kadang yang begitu membelenggu seseorang, sehingga seseorang itu dikuasai oleh rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Atau, waduh dia mau kemana-mana, dia takut ini, takut itu. Orang-orang yang mungkin saja dia tahu tidak boleh marah, tetapi begitu ketemu orang maunya marah, dan dia tidak tahu akar masalahnya. Nah, orang-orang yang seperti ini tentu akan lebih bebas, lebih enak hidupnya, relasinya juga lebih baik. Seumpama dia bisa mengetahui akar masalahnya dan kemudian menyelesaikannya. Kadang-kadang ada orang bukannya tidak mau mengampuni, tetapi sulit sekali. Hidupnya itu digrogoti begitu ya, oleh luka-luka yang dalam. Nah, mereka-mereka ini bisa ditolong melalui konseling. Jadi dari yang biasa-biasa sampai yang berat pun, kadang konseling bisa menolong. Ya, ya. Pak Heman, kadang ada orang yang bilang gini Pak, masalahku loh nggak berat gitu ya Pak ya. Kok saya disuruh konseling gitu? Memang harus berat dulu atau kira-kira menurut Pak Heman masalah apa saja yang bisa ditangani melalui konseling Pak? Oke, tentu tidak harus berat dulu. Memang ada beberapa hal yang cukup misalnya dengan 1-2 pertemuan atau tidak sama sekali misalnya dengan dia didukung oleh relasi atau kelompok atau komunitasnya yang sangat mendukung dia sehingga dia tidak perlu lagi konseling. Nah, tetapi seperti yang kita semua alami karena menjadi mahasiswa bidang konseling seperti kita ini juga harus menjalani dulu di konseling begitu ya. Kadang kita itu merasa kita itu nggak ada apa-apa, kita tidak ada masalah yang serius dan sebagainya, dan kita rasanya tidak memerlukan konseling, tetapi ternyata kan setelah di konseling, ada juga isu-isu di dalam diri kita. Nah, semakin kita itu menyadari diri kita seperti apa, semakin hidup kita bisa efektif. Nah, satu lagi adalah kadang
bukan kita yang merasa atau mengeluh sesuatu, tetapi orang lain. Nah, kadang orang lain itu bisa melihat lebih jelas masalah kita daripada diri kita sendiri. Nah, untuk yang seperti itu, apa salahnya mencoba untuk berkonseling? Ya, ya. Iya. Jadi memang ada orang-orang yang gini Pak ya, apa namanya, mereka itu merasa bahwa aku loh enggak ada masalah gitu Pak. Tapi Ya. ternyata orang-orang yang ada di sekitarnya ini yang apa namanya, terdampak gitu Pak ya. Jadi Betul. mereka yang ada di sekitarnya itu yang merasa ada apa-apa gitu, dianya sih tenang-tenang aja gitu Pak. Nah, Iya, malah orang lain merasa terganggu. Tapi dia iya sendiri betul Pak. oke saja, iya. Jadi menyadari hal itu juga nggak gampang ya Pak ya. Tadi menarik sekali Pak Heman tadi mengatakan lebih tahu tentang diri, lebih tahu tentang apa namanya, pribadi kita gitu ya Pak ya, untuk kalau Ya. orang itu mau konseling gitu. Oke. Pak, tapi ada juga orang gini Pak, sudah tahu Pak masalahnya itu berat banget gitu ya. Iya. Dan beberapa orang sudah menganjurkan untuk konseling seperti tadi videonya Cik Wechen itu ya. Tapi Iya. apa yang menghalangi gitu Pak? Kira-kira ada enggak halangan orang untuk, karena kadang-kadang ada orang yang ngapain sih konseling gitu Pak? Oke. Ya. Sebelumnya memang ada banyak hal ya yang kita bisa mencari seorang konselor untuk selesaikan. Jadi ada banyak sekali, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah, kemudian masalahnya adalah tidak mudah memang, seperti yang Ibu Eni katakan, seseorang itu mau datang untuk konseling. Karena hambatannya banyak ya. Misalnya ya, salah satu yang ditayangkan di sini itu masalah identitas diri atau identitas seksual, atau masalah-masalah seksual yang bagi dirinya itu memalukan. Jadi kadang itu orang mau datang konseling dia malu, dia rasanya nggak enak begitu ya. Jangan-jangan saya ditertawakan seperti yang selama ini dia alami. Kemudian dia juga merasa, waduh nanti ketemu orang asing lagi, apa kata konselor saya nanti kalau misalnya saya ceritakan masalah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk yang berpikir demikian, ini harus dikalahkan. Sebab apa? Sebab orang datang untuk konseling, mencari konselor. Nah, misalnya di Halo Konselor, itu sebelumnya memang tidak semua tentu, tetapi lebih banyak yang tidak saling kenal secara mendalam. Dan seorang konselor itu sudah punya kode etik untuk berusaha menjaga rahasia dari kliennya, dari konselingnya. Dan konselor juga disiapkan untuk berusaha menolong hal-hal yang paling memalukan sekalipun, tanpa berusaha untuk misalnya merendahkan dan sebagainya. Justru seorang konselor yang baik itu sangat menghargai keberanian dari konselingnya untuk mengemukakan yang terdalam, masalah yang terberat dari dirinya. Tentu memang seringkali ya, sangat sering dan umumnya, ini umum sekali terjadi, seperti seolah-olah konselor itu mau menguji dulu. Ini konselornya kira-kira bisa dipercaya tidak. Nah, konselor yang baik dengan sabar menunggu kapan saatnya misalnya si konselor itu mengemukakan yang lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kadang-kadang bukan disengaja memang, bahwa ada hambatan-hambatan ingatan pada diri konselor. Karena dia sendiri malu, jadi dia tutupi itu. Misalnya anak-anak yang menjadi waktu anak-anak menjadi korban ini pemerkosaan dan sebagainya, pada waktu dewasa tertutup tuh ingatannya. Nah,
dengan konselor yang mau memahami, mengerti, dan sabar, nah lama-lama ini bisa terbuka dan kemudian lebih nyaman untuk diceritakan. Nah tadi tentang rahasia bocor ini tentu tidak ya, tentu tidak akan dibocorkan. Kemudian biasanya seorang mau mencari konselor itu sudah punya gambaran stigma negatif seperti video tadi. Waduh, jangan-jangan saya dipikir gila nih ya. Saya itu ya di masyarakat itu sudah dikenal. Wah, bagaimana ini ya kalau saya datang misalnya ke pastorium, ketemu rekan saya, rekan bisnis saya, dan sebagainya begitu ya. Ada stigma negatif seperti itu. Nah, bersyukurnya meskipun pandemi itu ya berdampak negatif kepada kita semua, tapi ada positifnya, yaitu kita sekarang mengenal yang namanya konseling online, seperti yang dilakukan di Halo Konselor. Nah, sehingga ya pertemuan itu pertemuan yang pribadi antara konselor, seorang konselor dengan satu atau lebih konseling. Nah, itu berarti tidak ada lagi rasa malu bahwa ini nanti akan dipandang bagaimana oleh orang lain, begitu ya. Mendaftarnya pun bisa bersifat rahasia. Nah, kemudian seringkali seorang konseling sudah punya prasangka bahwa selama ini tidak ada yang mengerti saya. Apa iya seorang konselor itu bisa memahami saya? Nah, jangan-jangan nanti dia malah merendahkan saya, tidak memahami saya. Masalah saya tambah rumit nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang punya pikiran seperti itu, mungkin perlu menjauhkan dulu pikiran-pikiran seperti ini. Kenapa tidak dicoba? Sebab seberapapun misalnya buat orang lain aneh, itu seorang konselor sudah siap bahwa dia akan menghadapi kadang-kadang persoalan-persoalan yang tidak terduga, tapi terjadi. Dan konselor siap untuk menolong. Oke. Iya, Bu Eni. Pak Heman, ini ada yang bertanya Pak tadi mengenai rahasia bocor ini Pak. Namanya sampai sejauh mana ini Pak kalau misalnya ada pihak-pihak yang ini kan kerahasiaan ya Pak Heman ya. Betul, sampai sejauh mana ini rekod hasil wawancara dengan konseling ini dapat dilaporkan Pak dan menjadi konsumsi pihak-pihak yang memerlukan. Kadang-kadang kan mungkin kalau misalnya untuk pengadilan atau untuk apa gitu bisa nggak ya Pak? Iya, kecuali pada kasus-kasus kriminal tentu ada apa ya, ada semacam hukum yang lebih tinggi, tetapi itu pun tidak semua dibuka begitu. Tentu ada kode etik yang menjaga sehingga yang diceritakan tentu yang berkaitan saja. Tapi ini jarang ya, jarang sekali terjadi, sangat jarang. Iya. Oke, iya, iya Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Misalnya suami istri nih Pak ya, yang sering terjadi adalah suami istri bermasalah gitu. Tapi yang mau konseling itu cuma satu, Pak. Yang satunya ya nggak mau, entah merasa malu, entah apa gitu ya. Tapi yang mau konseling cuma satu aja gitu. Nah, menurut Pak Heman, apakah bisa efektif gitu Pak, kalau mereka berdua bermasalah, tapi yang konseling cuma satu aja gitu? Ini pertanyaan baik dan memang sangat sering terjadi ya. Jadi kalau dalam hal suami istri hanya salah satu yang mau konseling, maka berarti yang mau datang untuk konseling itu bekerja jauh lebih berat, begitu ya. Apa boleh buat daripada tidak sama sekali.
Jadi paling enggak mungkin ada pemikiran-pemikiran, pencerahan-pencerahan yang baru. Nah, kadang-kadang saya temui adalah begini. Mungkin salah satu yang mau datang, ya nggak apa-apa kita bicara begitu ya. Dan kemudian pasangannya itu kadang melihat, ya kok ada perubahan begitu ya. Lalu bertanya. Dan akhirnya tertarik juga untuk konseling. Nah, banyak kemungkinan. Tetapi memang benar bahwa yang lebih efektif, lebih cepat itu adalah dua-duanya mau datang. Apakah itu mereka dua-duanya di konseling sekaligus atau sendiri-sendiri dulu, nah itu pengaturan yang kemudian. Tapi itu memang jauh lebih cepat. Iya. Jadi meskipun hanya satu orang, sebenarnya cuman bisa lebih lambat gitu ya Pak ya prosesnya. Iya. Dan tentunya lebih efektif yang langsung berdua. Iya, Pak Heman. Tadi kita sudah bicara banyak tentang konseling gitu Pak ya. Terus ada enggak Pak ya manfaat gitu Pak ya. Jadi orang yang datang konseling kan kepengennya itu tadi bisa hidup lebih efektif, hidup lebih baik. Nah selain mendapatkan hidup yang lebih efektif, lebih baik, ada lagi enggak Pak manfaat yang bisa kita dapatkan melalui konseling ini Pak? Baik. Jadi seorang datang itu ya tentu ingin ada harapan, kira-kira apa yang bisa dia dapatkan begitu ya. Karena ini sudah menghadapi banyak rintangan, risikonya lumayan. Kadang juga waktu pertama mau datang konseling aja, waduh sampai deg-degan sekali karena banyak pemikiran-pemikiran, prasangka dan sebagainya. Lalu apakah pantas manfaat yang bisa diperoleh? Nah, Bapak Ibu Saudara, memang konseling tidak selalu menjanjikan pasti masalahnya itu selesai. Pasti akan tidak ada masalah lagi, sembuh total, enggak. Sama seperti pada waktu kita misalnya mengalami sakit fisik, kemudian datang ke dokter, kemudian masih disuruh cek ini, cek itu, ke lab dan sebagainya. Kemudian dikasih obat, ya belum tentu sembuh begitu ya. Sama juga konseling. Tetapi konseling itu bisa menolong banyak orang dalam hal begini nih. Ketika saya tahu, makin mengerti tentang diri saya, dulu sangat tidak enak, sering menolak diri, sekarang lebih menerima diri. Itu antara lain. Dengan menerima diri itu kemudian hidupnya lebih bebas begitu, lebih sukacita. Kemudian ada hal-hal yang dulunya tidak terkendali. Tadi misalnya soal rasa takut, soal marah dan sebagainya. Sekarang tahu-tahu kok lebih bebas, lebih bisa mengendalikan begitu. Nah, kemudian misalnya ada yang rasanya, aduh dulu serba salah ya, begini rasanya salah begitu, kok rasanya tidak selesai dan seterusnya. Nah sekarang, oh iya ternyata bisa lebih berfungsi begitu, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelajarannya, baik di dalam ini relasinya, mungkin relasi juga pertemanan atau di dalam keluarga, dan kemudian juga ada hasil yang menyenangkan, yaitu oh ya saya lebih bisa memahami orang lain. Dengan demikian selain menerima diri, dengan penerimaan diri, seseorang kemudian bisa lebih menerima juga orang lain karena memahaminya. Dan kemudian juga tentu dengan semua ini terjadi, dia juga bisa berelasi dengan lebih baik. Karena dia mungkin semakin tahu ya bagaimana dia dilihat oleh orang lain. Dan mengapa atau apakah dirinya itu terlibat atau mempunyai sumbangsi di dalam masalah
dia dengan orang lain. Jangan-jangan orang lain bermasalah karena dianya bermasalah. Nah, dengan dia lebih mengetahui, lebih menerima diri, hal-hal seperti ini, hal-hal yang bisa terjadi setelah mengalami mungkin konseling-konseling yang tidak bisa ditentukan waktunya, tetapi mungkin dalam jangka waktu yang cukup panjang, seseorang bisa menerima atau mendapatkan manfaat-manfaat semacam ini. Jadi gini ya Pak, lebih bisa menerima diri, lebih bisa menjadi diri apa adanya, lebih Ya. bisa mengasihi diri sendiri juga ya Pak ya. Wah, iya, betul, Bu Eni. Tepat Ya. sekali, jadi lebih mengasihi diri. Ya. Iya. Dan juga Oke. tentunya orang lain. Ya. Oke. Pak Heman, kira-kira untuk mendapatkan manfaat itu Pak, berapa kali harus konseling ya Pak ya? Karena ada orang yang bilang, saya datang konseling tapi cuma sekali sih Pak, terus kok gak dapat apa-apa gitu. Apa ada, maksudnya ada batasannya enggak Pak? Atau ada minimal berapa kali gitu untuk bisa mendapatkan manfaat itu Pak? Memang sulit sekali ya, dikatakan harus berapa kali. Kalau hitungannya adalah berapa kali, berapa pertemuan, begitu, sangat sulit. Tetapi kalau kita belajar konseling singkat saja, itu bisa 7 kali pertemuan baru selesai, mungkin. Tapi kan kita susahnya begini nih ya, kadang seperti tadi dikatakan bahwa kita tidak sadar bahwa ada akar masalah yang dalam sekali misalnya. Nah, ketika kemudian waktu kita datang, itu kita merasa, cuma sebentar sudah bisa selesai. Tetapi ternyata setelah penggalian, aduh kok ada yang juga cukup dalam begitu. Nah, ketika cukup dalam itu tentu tidak bisa di dalam waktu yang cukup singkat. Nah, kalau 1 kali sih mungkin untuk sekedar tahu, tetapi kan ini manusia ini tidak hanya kognitif saja ya, tidak hanya masalah pikiran saja. Sebab yang paling susah juga adalah menyangkut perasaan, menyangkut perilakunya, menyangkut dorongan-dorongannya, dan seterusnya yang menyatu di dalam dirinya. Nah, itu tentu kalau 1 kali saja ya hanya pengenalan saja tentu. Hanya di permukaan saja. Nah, nanti jadinya kemungkinan ya hanya tanya jawab begitu. Ya. Jadi maksudnya kalau benar-benar mau mendapatkan manfaat itu ya Pak ya, perlu waktu yang mungkin bukan cuma sekali 2 kali gitu ya Pak ya. Tapi butuh waktu yang lebih lama, tergantung akar masalahnya juga ya. Iya. Pak Heman. Iya. Pak, apakah setiap orang yang datang konseling itu selalu dapat manfaat gitu Pak? Karena ada orang yang mungkin sudah berapa kali konseling tapi tetap nggak ada perubahan nih. Nah, mungkin Pak Heman bisa sebutkan syarat-syarat apa tuh yang untuk bisa mendapatkan manfaat gitu Pak? Ada syaratnya enggak Pak untuk bisa dapat manfaat? Ya, ada beberapa hambatan tentu ya untuk seseorang bisa memperoleh manfaat. Nah, pada pihak konseli, maka konseli itu diharapkan juga dia bisa terbuka. Mungkin tidak 1 kali langsung dia bisa dengan leluasa terbuka semuanya. Tetapi keterbukaan ini sangat penting. Sebab kan konselor juga bukan yang bisa melihat tembus pandang begitu ya sampai ke dalam ketidaksadaran kita, bukan seperti itu. Mungkin dia bisa lebih cepat tahu dibanding orang lain, iya, karena dia kan belajar ya untuk mengetahui pikiran manusia dan sebagainya. Tetapi sangat diperlukan adalah keterbukaan dari pihak ini. Jadi kalau misalnya konselingnya itu dengan keberaniannya dia terbuka, maka tentu penanganannya juga bisa lebih cepat.
Nah, kemudian juga hal yang lain adalah ketika konselor memberikan tanggapan seperti itu ya, maka seharusnya konseli juga menerima tanggapan ini dan berusaha bekerja sama dengan konselor. Nah, kadang itu oleh satu hal dan lain hal si konselinya tidak mau, nggak mau bekerja sama dengan konselor. Ya ini juga susah berjalan, susah untuk mendapatkan manfaat. Nah, kemudian hal yang lain adalah dari pihak konseli perlu kadang-kadang seseorang memang kedudukannya sudah tinggi, tetapi dia harus belajar untuk belajar lebih banyak begitu ya, termasuk di dalam proses konselingnya. Jadi kalau seseorang itu mau menerima masukan dan sebagainya, tentu manfaat yang akan dirasakan akan lebih banyak dan lebih besar. Kemudian ini juga penting. Seperti tadi yang Ibu Eni katakan, bahwa ada seseorang merasa cukup dengan 1-2 kali konseling, ya udah. Dan kemudian mengeluh, konselornya ini kurang pintar. Nah, sebetulnya ada masalah yang lain, kemungkinan. Jadi, kadang itu kan kita bertumbuh di dalam masalah dan pola pemecahan masalah yang seperti itu, yang memang bermasalah. Dan itu sudah kita pelajari bertahun-tahun. Misalnya, begitu orang ngomong sesuatu gitu, tersinggung begitu ya. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun, terbentuk. Nah, ketersinggungan itu juga mungkin membuat orang lain kemudian mendukung atau memberikan tanggapan yang menurut si orang ini positif. Misalnya orang jadi takut sama dia, jadi dia menumbuhkan perilaku yang sama. Atau sebaliknya, menjadi tidak berdaya, menjadi ngalah saja, dan sebagainya. Nah, untuk mengubah yang seperti ini tentu tidak sebentar. Dan kadang-kadang itu, perlu perjuangan begitu ya. Ada orang yang berhenti di tengah-tengah, udah dah, males dah. Nah, ini tentu akan susah mendapat manfaat yang lebih besar. Tetapi orang yang terus-menerus tekun, berjuang, pada akhirnya kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang seperti ini nih. Wah, hebat sekali dia. Sehingga bertahun-tahun kemudian, maksudnya setelah berhenti konseling, bertahun-tahun kemudian dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berbeda. Yang menyenangkan, yang stabil, yang baik, menanggapi orang, dan seterusnya. Wah, ini ya Pak ya, tekun berjuang ya Pak, terus menerus ya. Ya. Kalau saya lihat itu ini ya Pak Heman, mengubah pola itu kan susah sekali ya Pak ya. Jadi makanya perlu terus menerus gitu. Pak, tapi tadi kan dikatakan Pak Heman itu perlu keterbukaan. Apakah gini Pak, apakah konseli itu selalu bisa cocok gitu dengan konselornya? Bisa nggak misalnya mungkin karena kepribadian atau apa yang menyebabkan entah apa istilahnya Pak itu tentang ketidakcocokan gitu Pak. Ada yang bertanya seperti itu. Baik, ini pertanyaan yang baik ya. Jadi sebelum saya mulai dengan konselornya, saya juga ingin mulai dari konselingnya dulu. Jadi sebetulnya ada pola juga bahwa kita itu sebetulnya ada masalah dengan penolakan. Mungkin tidak secara sengaja begitu, tetapi kita sudah punya asumsi bahwa kalau kita nanti pasti dia akan ngomong begini. Itu mah ya sudah begitulah.
Nah, kalau memang kemudian seorang konselor ternyata hanya selintas begitu ya, mirip apa yang dia katakan, padahal sebetulnya maksudnya bukan begitu, maka konselor tertentu ini terus merasa nggak cocok. Nah, itu bisa terjadi. Jadi dari pihak konselor sendiri itu ada masalah, memang kadang-kadang susah cocok dengan orang, ada juga yang seperti itu. Sehingga dari pihak konseling memang perlu juga ya seperti ini tadi ya, syarat memperoleh manfaat tadi yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang dari sisi konselornya. Nah, ada konselor-konselor yang punya minat yang spesifik. Jadi memang di dalam misalnya pengaturan di Halo Konselor ini, tidak semua konselor melayani semua tingkatan usia dan semua masalah. Ada kekhususan-kekhususan yang kalau bisa lebih baik ditangani oleh orang yang lain. Misalnya, ada yang menangani anak, ada yang lebih baik atau lebih leluasa menangani remaja dan dewasa awal, ada yang menangani pernikahan, dan sebagainya. Nah, kadang seseorang konselor itu mungkin menjumpai seorang konselor yang keahliannya berbeda. Itu bisa terjadi. Nah, sekarang apakah pribadi itu bisa membuat rasanya kok tidak cocok? Wah, bisa sekali. Ya, bisa sekali. Tetapi memang kalau yang diharapkan umumnya adalah seorang konselor adalah seorang yang sehat, yang setelah dia mengalami menempuh sekian masa pendidikan dan kemudian juga dia sendiri dikonseling seperti itu ya, dia lebih sehat sehingga lebih bisa menerima diri dan orang lain. Dan ketika dia misalnya ada masalah dengan seorang konselor atau apa, nah dia bisa menyadari dan tahu bagaimana menghadapinya, karena dia lebih cepat tahu ya, lebih sensitif begitu ya tentang apa yang sedang terjadi. Nah, sehingga diharapkan yang namanya ketidakcocokan ini seminimal mungkin. Ya, Pak Heman, ini ada yang tanya ini Pak. Nah, Ya. Apakah kita tetap perlu melayani Pak klien yang resisten dengan apa yang kita sampaikan, tapi terus datang ke dalam sesi konseling? Jadi kita ngomong apa gitu ya, tapi maksudnya mungkin dia bertahan gitu, tapi terus datang ini Pak. Apakah perlu tetap dilayani gitu Pak Heman? Rasanya ini yang tanya konselor nih ya. Iya Pak. Oke, ini tentu dari sisi konselor ya, bukan dari sisi konseling. Jadi kalau selama kita itu bisa melayani, punya kesempatan, marilah kita memberikan kesempatan. Jadi tentu ini menyangkut pola ya. Jadi tentu seorang konselor yang baik, dia tahu bagaimana caranya untuk menyampaikan dengan baik juga. Dengan cara yang bisa diterima bahwa ada masalah di sini. Masalahnya adalah masalah bertahan pada pola yang lama begitu ya. Dan tentu bisa mengingatkan bahwa selama ada pertahanan seperti ini, maka masalah ini mungkin tidak bisa selesai kepada siapapun. Nah, hal ini perlu dikemukakan oleh konselor. Tetapi kalau selama ada kesempatan dan sebagainya, kenapa tidak untuk melayaninya? Oke, ya, ya Pak Herman. Sedikit tambahan Bu Eni. Ya, silakan Pak. Kenapa hal ini perlu? Sebab kadang begini ini ya. Kadang-kadang konseling itu
latar belakangnya adalah karena dia tidak mendapatkan kasih yang cukup misalnya. Nah, sekarang ini konselor mungkin mempunyai kesempatan untuk menyatakan bahwa ada orang nih yang memperhatikan kamu, yang berusaha untuk mengasihimu. Tetapi tergantung kamu sendiri. Apakah kamu mau disentuh oleh kasih ini dan kemudian bergerak untuk berubah, untuk mengubah diri. Ya, menarik saya Pak, misalnya ya, saya ambil contoh misalnya, saya terus berpikir kenapa ya waktu Tuhan Yesus itu ada di tepi kolam Bethesda dan ada seorang yang sudah puluhan tahun sakit. Tentunya orang sakit di tepi kolam mau sembuh. Tapi Tuhan Yesus masih bertanya kepada dia, apakah engkau mau sembuh? Nah, kenapa tuh ya masih bertanya seperti itu? Nah, ada kemungkinan ada hal-hal yang Tuhan kenali dari orang tersebut. Sehingga pada saat kemudian Tuhan Yesus menegur orang itu lagi, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu pola lama ya. Kalau tidak, akan terjadi yang lebih buruk dari ini. Nah, konselor bisa menyampaikan dengan cara-cara yang berbeda. Tetapi pesannya sama. Jadi, ada kasih, sehingga si klien itu bisa merasakan kasih. Tetapi juga konseling itu didorong untuk Iya. Pak, berkaitan dengan tadi Pak Heman menyebutkan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus kan disebut sebagai wonderful counselor gitu Pak ya, penasehat ajaib gitu ya. Iya. Nah, ada orang-orang yang mungkin orang-orang Kristen yang merasa bahwa aduh enggak perlu konseling lah. Aku kan sudah konseling sama Tuhan Yesus, the wonderful counselor gitu. Nah, ada enggak Pak kaitan antara konseling dengan iman Kristen gitu? Oke. Ya, ini pertanyaan yang baik juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu hak setiap orang dan kita percaya bahwa seseorang tidak perlu harus datang konseling untuk menjadi lebih baik. Dia bisa datang langsung kepada Tuhan Yesus. Nah, kan masalahnya kadang ada orang yang tidak bisa seperti itu. Dia perlu sentuhan pribadi yang khusus, yang nyata, yang dia bisa rasakan. Dan konselor-konselor Kristen, konselor yang dilatih dengan baik, yang mungkin juga mengetahui teologi, dia akan mendapat contoh, model, dan inspirasi, dan juga hidup dari Yesus Kristus sendiri. Sehingga ketika konseli datang kepada konselor yang sedemikian, maka dia juga bisa mendapatkan hikmat-hikmat dari Tuhan Yesus, bukan saja melalui membaca firman, bukan saja melalui khotbah, tetapi langsung berbicara kepada dirinya. Nah, saya kasih contoh. Kadang-kadang di dalam konseling, seorang konselor Kristen bisa mengatakan seperti ini. Saya itu bingung harus bilang apa lagi kepada konseling saya. Lalu saya berdoa. Dan tiba-tiba saya bisa mengatakan hal ini. Dan tidak disangka-sangka hal ini rupanya membuat dia kemudian merasa bahwa hidupnya sekarang itu berubah. Nah, hal-hal seperti itu sering sekali terjadi. Iya. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu bahwa Kristus adalah penasehat ajaib, lalu kita tidak perlu datang lagi ke konseling, ya tidak juga begitu ya. Nah, ini salah satu hal.
Ada hidup Kristus di dalam konselor yang percaya kepada Dia, yang taat kepada Dia. Nah, ada hal yang lain lagi. Alkitab itu tentu bukan buku teks pengetahuan. Dan kita tahu bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah, termasuk kebenaran yang umum, yang orang lain pun yang tidak percaya pun mengakuinya. Nah, salah satunya adalah penemuan-penemuan yang cukup banyak di bidang psikologi. Salah satunya adalah kita sekarang tahu bahwa misalnya schizofren itu sekian persen adalah faktor bawaan. Nah, dengan demikian, ketika seseorang itu berubah sikapnya dan sebagainya, nah itu mungkin karena kita diagnosis sebagai schizofren, maka kita tahu bahwa pengatasannya yang pertama-tama ya dia harus misalnya mengkonsumsi obat tertentu sehingga membuat dia lebih berfungsi dan sebagainya. Nah, kalau kita misalnya langsung mengonseling, langsung memberi nasihat, nah kan nggak jalan begitu ya. Kenapa? Karena seorang konselor tahu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu. Itu antara lain. Masih banyak lagi contoh yang lain. Misalnya soal identitas, soal seksual, dan sebagainya. Ya, makasih Pak Heman. Pak Heman, ada juga yang bertanya gini Pak, bagaimana ada orang-orang yang masih berpendapat bahwa ini peran hamba Tuhan ya Pak, pendeta gitu Pak ya. Iya. Cuman pendeta yang bisa menolong kita, cuman pendeta yang kalau nggak didoain pendeta nggak mempan gitu ya, atau kalau nggak curhat ke Pak Pendeta masalah saya nggak selesai. Nah, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang seperti ini, Pak? Iya, setiap orang punya hak untuk percaya hal-hal demikian, dan kalau misalnya seseorang itu punya keyakinan seperti itu, maka ya kepercayaan seperti itu kadang juga menguatkan dia, menguatkan dirinya. Nah, kita mau mengatakannya seperti ini. Ada orang-orang yang dia meskipun pendeta, dia belajar konseling dengan baik. Sehingga dia tahu juga cara mengonseling yang baik. Cara bertanya, cara berinteraksi dengan konselingnya. Nah, beberapa kan yang masuk saat misalnya ke departemen konseling ini juga hamba-hamba Tuhan. Nah, tapi memang bedanya itu adalah begini. Semua bisa memberikan masukan, tapi seorang konselor itu memang dia punya waktu dan sebagainya ya. Makanya saya pribadi saya suka menjadwal konseling saya, sebab setiap pertemuan saya atur 1 jam begitu ya. 1 jam itu khusus untuk dia saja, tidak diganggu oleh hal-hal yang lain, khusus untuk dia saja begitu ya. Itu antara lain. Nah, kemudian juga hal yang lain lagi, mungkin saja seorang pendeta itu sudah dipenuhi oleh berbagai masalah begitu ya, yang lain yang harus dia tangani segera. Dan ketika misalnya jadwal antriannya panjang begitu, nah kenapa tidak coba konseling? Nah, ada banyak hal lain lah begitu ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa cukup dengan pendeta saja atau hamba Tuhan saja, nggak apa-apa, silakan. Tetapi kita menyediakan juga alternatif yang lain begitu ya. Pak, ada yang bertanya begini, Pak. Ada enggak tanda-tanda gitu, Pak ya, untuk kita ini tahu kalau kita ini butuh konseling gitu, Pak. Karena kadang-kadang kan misalnya ada hamba Tuhan, kita sebagai konselor nih melihat gitu, kayaknya hamba Tuhan ini juga perlu dikonseling gitu ya, Pak ya. Terus gimana nih
kita sudah tahu nih tanda-tandanya. Nah, mungkin Pak Heman bisa menyebutkan tanda-tanda, terus bagaimana kita bisa mendorong orang itu untuk mau konseling gitu, Pak. Termasuk mendorong hamba Tuhan gitu. Karena hamba Tuhan kan juga manusia ya, Pak ya. Oke. Ini menyangkut orang lain gitu ya, bukan diri kita. Nah, mestinya mungkin akan lebih efektif dorongan itu kalau kita mulai dari diri kita. Nah, misalnya saya pernah konseling beberapa lama, kemudian saya cerita tentang perjalanan konseling saya dan manfaat yang saya peroleh. Hanya begitu saja, terserah orang lain tertarik atau tidak. Soalnya begini, kalau kita misalnya melihat seseorang itu bermasalah, kemudian kita dorong-dorong dia untuk konseling, penolakan biasanya akan lebih kuat. Karena apa? Karena orang dewasa, dia tidak mau lagi disuruh-suruh. Umumnya begitu ya, dan tidak ingin dianggap sebagai anak kecil. Nah, apalagi kalau misalnya pribadi saya bermasalah, saya tentu berusaha bertahan untuk cenderung, nah ini sifat keberdosaan kita ya, semua termasuk saya itu cenderung menyalahkan pihak lain. Kalau saya bermasalah sejak Adam, itu yang salah adalah orang lain atau pihak lain, bahkan menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Oleh karena itu ada ruang untuk kebebasan manusia, begitu. Nah, sebagai konselor atau sebagai teman, kita mungkin bisa menawarkan, tetapi tidak bisa misalnya memastikan atau mendorong sedemikian rupa sehingga dia mau konseling. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi harus dari kesadaran pribadi lebih bagus ya Pak ya? Ya, betul. Dan dia melihat mungkin contoh begitu. Semoga dengan webinar ini makin banyak orang yang sadar ya Pak ya, kalau perlu konseling. Kan ini apa dan mengapa konseling gitu. Pak Heman, seberapa ini Pak perbedaan antara konseling Kristen dengan non-Kristen Pak? Ada enggak Pak bedanya ya Pak ya? Oh ya, sebetulnya konseling atau ilmu konseling itu ya konseling aja begitu ya. Tetapi bedanya adalah terutama di dalam konselor Kristen, apalagi dia dilatih di sekolah teologi seminari yang pengajarannya itu ketat. Itu mereka-mereka itu ada pemahaman yang lebih utuh tentang keselamatan, tentang Tuhan, tentang manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi dia bisa membedakan atau bisa juga misalnya menanggapi. Ada hal-hal yang memang itu dosa, bukan suatu penyakit atau gangguan kejiwaan. Dia bisa mungkin lebih jeli seperti itu ya. Nah, dibanding misalnya konselor bukan Kristen, mereka mungkin hanya mengenal misalnya ini gangguan jiwa atau bukan. Tetapi di konselor Kristen juga memahami bahwa ini dia perlu keselamatan atau dia perlu sentuhan firman atau ketika dia mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan iman, maka orang yang percaya yang menjadi konselingnya itu lebih tersentuh, lebih cepat begitu. Jadi tidak hanya dengan teori-teori psikologi saja, tetapi terintegrasi. Jadi boleh ya Pak ya pakai ayat-ayat Alkitab gitu Pak. Kalau kebetulan konselingnya juga orang Kristen gitu Pak. Betul, iya. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Ya, tentu kita lihat juga lawan bicara kita.
kalau memang konselingnya itu bukan konseling Kristen, maka kita juga memakai pendekatan yang berbeda. Ya, oke. Pak Heman, ada yang bertanya, apa bedanya konselor dengan psikolog, Pak? Oke. Sebetulnya sekarang ini memang pada masa-masa seperti ini ya, ada beberapa lembaga yang sudah hampir menyetarakan, kalau di Indonesia mungkin belum, tetapi konselor ini disejajarkan dengan psikolog juga. Bedanya sebetulnya adalah begini, kalau psikolog itu dia S1-nya itu dari Fakultas Psikologi, kemudian dia ambil misalnya pendidikan profesi minimal 2,5 tahun. Itu dia sekarang ini kalau di Indonesia diberikan gelar sebagai S2 begitu, dan dia bisa praktek sebagai psikolog. Nah, itu adalah psikolog. Nah, psikolog sendiri bisa macam-macam. Bisa dia itu konseling, bisa dia itu di sekolah sebagai psikolog pendidikan, atau misalnya dimanapun sebagai psikolog sosial, psikolog industri yang personalia dan sebagainya. Ada macam-macam sekali spesialisasinya. Sedangkan seorang konselor itu dia mungkin tidak melewati jenjang S1-nya itu psikologi. Jadi dia bisa berasal dari bidang yang lain juga. Dan kemudian misalnya di STT Saat, mereka perlu setelah S1, kemudian mereka berminat sekali untuk melayani pribadi kepada orang-orang yang bermasalah lewat konseling, maka mereka bisa masuk ke bidang ini. Setelah 2 tahun mereka punya pengalaman kerja, pelayanan, dan sebagainya. Nah, kemudian dilatih, baik itu di dalam ilmu keterampilan konseling, lalu di konseling juga, lalu menerima juga pendidikan teologi, dan seterusnya. Nah, itu konselor itu jadinya tidak harus S1-nya psikologi. Itu bedanya. Dan psikolog itu umumnya juga menguasai berbagai macam alat tes. Ya, tidak seperti konselor. Konselor agak terbatas, tetapi dia mempunyai alat yang lain. Oke. Pak Heman, ada yang bertanya nih Pak Heman. Saya mau konseling, tapi saya takut. Kalau ternyata benar saya ini mengalami gangguan mental atau jiwa. Saya tidak siap dengan fakta itu. Bagaimana ya, apa yang harus saya lakukan? Gimana menurut Pak Heman? Iya, sebetulnya begini, yang disebut gangguan mental jangan dianggap sebagai label. Jadi kalau seseorang itu misalnya merasa bahwa dirinya perlu pertolongan, segera cari pertolongan. Jadi misalnya seperti yang tadi Ibu Eni katakan ya, sebelum kita tahu bahwa ini bisa menimbulkan cacat, ini misalnya secara fisik begitu, maka kita cepat-cepat cari dokter untuk mencari pencegahan begitu ya. Nah sama juga kalau bisa konseling itu seperti begitu, sehingga yang nantinya akan diperoleh adalah saya harus bagaimana sekarang begitu ya, dengan pemahaman seperti ini. Nah belum tentu bahwa ini adalah gangguan mental. Dan selain itu juga beberapa masalah yang berat juga bisa menjadi lebih ringan atau bahkan menjadi baik begitu. Nah, kenapa tidak dicoba? Toh misalnya di dalam konseling ini kerahasiaan maupun identitas itu memang menjadi rahasia. Saya ingat waktu di IG Live Pak Heman mengatakan
tantanglah dirimu sendiri untuk konseling gitu, Pak. Ya, Itu termasuk ya, Pak ya? termasuk. Ya, dan kami sangat menghargai tentunya ya bahwa orang-orang yang datang konseling, mencari konselor, kami tahu bahwa Anda ini sudah melewati banyak rintangan dan kemudian bertahan di dalam ruang konseling dan seterusnya. Meskipun kadang orang itu bisa jadi juga senang konseling begitu ya. Nah, tapi kan perlu perjuangan dulu, terutama pada awalnya. Nah, orang-orang yang seperti ini kami hargai karena mereka punya keberanian. Nah, keberanian ini kiranya menjadi cara kita untuk memperbaiki hidup kita juga. Semuanya ada risiko. Mengikut Tuhan pun ada risiko. Dan perlu keberanian untuk menanggung risiko ini. Ya. Ya, semoga dengan webinar ini makin banyak orang yang punya keberanian, Pak Heman ya. Ya. Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Seberapa penting faktor gender di dalam konseling, Pak? Apakah konseli dan konselor itu harus sama, Pak? Harus sama gendernya, kalau laki dengan laki gitu. Ya, kalau menurut saya sih tidak harus ya ada gender, tapi lebih mungkin masalah begitu. Nah, tergantung konselinya sebetulnya. Kalau konseli itu merasa bahwa masalah saya itu lebih baik dengan seorang yang sama gendernya dengan saya, silakan boleh juga mencari konselor yang sama gendernya. Tapi ini tentu tidak harus, tidak semuanya harus seperti itu. Ya, karena saya sendiri juga melayani dari perempuan misalnya seperti itu ya. Dan kasus-kasus juga ada yang misalnya dari perempuan yang bisa mengemukakan dengan terbuka sampai yang dalam. Tetapi juga kalau misalnya ada yang tidak nyaman, bisa kok, bisa mendapatkan konselor yang lain. Jadi tidak selalu harus sama gender, tergantung kenyamanan juga ya, Pak ya. Ya. Oke. Pak Heman, bagaimana kalau konseling dengan keluarga, Pak? Maksudnya seberapa efektif kalau kita konseling dengan keluarga sendiri gitu, Pak Heman? Oke, kalau misalnya dengan keluarga sendiri ada dua masalah utama. Masalah pertama adalah masalah dari kliennya sendiri. Dia akan merasa bahwa konselor ini pasti sudah ada prasangka begitu ya, mau nggak mau. Dia akan membela salah satu begitu. Nah, kemudian hal yang kedua adalah bisa ada rasa nggak enak dari konselornya. Misalnya harus mengatakan sesuatu, harus membela atau mengatakan sesuatu kebenaran, bukan membela ya. Maksud saya mengatakan sesuatu kebenaran, kadang ada rasa sungkan juga karena hubungan emosional yang lebih dekat. Jadi memang sebaiknya tidak dengan anggota keluarga sendiri. Ya, kecuali bukan sifatnya konseling ya, sifatnya ya hanya ngobrol dan sebagainya. Masih banyak konselor di Halo Konselor ya, Pak ya, bisa datang di Halo Konselor ya, Pak ya. Pak Heman, bagaimana dengan pemikiran ini, Pak, yang menganggap bahwa konseling itu hanya menolong kita untuk mengenal diri, seperti tadi kata Pak Heman, dan hidup lebih baik, tapi tidak membawa kita semakin mengenal Allah, Pak? Oke. Berarti ada yang salah ya, Pak? Iya. Nah, bagaimana kita bisa sehat lebih menerima diri kalau dan lebih mengasihi diri dan orang lain kalau tidak di dalam konsep pemikiran
firman Tuhan begitu ya. Nah, itu tidak mungkin. Kita kan kasih yang sempurna itu ya hanya ada di dalam Yesus Kristus, hanya ada di dalam Tuhan. Nah, kita tidak mungkin mendapatkan itu secara penuh kalau kita hanya mengandalkan ya membuat hidup kita lebih baik dan sebagainya. Tetapi kok Tuhannya dikesampingkan? Sepertinya nggak bisa seperti itu. Ya. Oke. Pak Heman, ada masih banyak pertanyaan ya. Apakah ada yang harus disiapkan Pak sebelum pergi ke konselor gitu, sebelum pergi ke konseling gitu Pak? Oh, nggak perlu siap apa-apa. Ya, makin spontan makin bagus. Makin apa adanya, makin bagus ya Pak ngomong ya untuk lebih cepat keluar dari masalahnya. Ya, bagi konselor juga lebih enak. Ya. Jangan ada hambatan apa-apa, itu lebih baik lagi. Wah. Jadi enggak perlu ini Pak ya, enggak perlu siapin apa-apa, siapin hati, telinga untuk mendengar gitu ya Pak ya. Iya, enggak usah siapin apa-apa buat konselornya, makanan atau apa, enggak usah. Bercanda ya, bercanda. Ya, tapi langsung aja, spontan aja. Ya. Ya. Pak Heman, ini ada yang minta informasi nih Pak. Judul buku yang cocok dijadikan referensi untuk lebih memahami masalah konseling. Ada enggak Pak ya? Ya, ada beberapa buku ya, tapi saya nggak hafal tuh ya buku-bukunya. Nah, mungkin bisa di-search aja di Google misalnya ya. Juga ada Yayasan Literatur Saat, itu juga ada beberapa buku yang sederhana begitu, yang menolong kita, bukan khusus mengenai konseling. Nah, ada satu buku yang saya ingat yang lebih bersifat teoritis, filosofis, tentang integrasi teologi dan psikologi. Nah, itu bukunya rada tebal ya, 5 views itu ya, 5 pandangan. Nah, itu juga bisa di-search di literatursaat.com kalau nggak salah gitu ya. Literatursaat.com. Jadi bisa dipesan di situ. Oke, sebenarnya banyak juga buku-buku yang bagus ya Pak ya, bisa di-search ya. Banyak ya, buku-buku Kristen yang baik ya tentang konseling. Ya. Oke, Pak Heman, ini karena waktu Pak ya, ini pertanyaan terakhir Pak. Apa standar atau indikator bahwa konseli tersebut sudah pulih dari masalahnya? Oh, oke. Nah, itu relatif sekali ya. Nah, sudah pulih itu seringkali tidak bisa secara nyata ada ukuran-ukurannya begitu, tidak bisa. Saya kasih contoh begini ya, ada orang yang berduka gitu, kemudian karena misalnya kehilangan kekasihnya yang meninggal misalnya begitu ya, dan dia susah untuk keluar dari rasa duka itu. Nah, konselor mungkin mendampingi sampai terakhir. Nah, itu masalahnya ya, kan tidak si yang meninggalkan itu memang tidak mungkin akan balik lagi. Tetapi kalau misalnya si konseling merasa bahwa dia sudah tidak dikungkung, tidak terjebak di dalam persoalan kesedihannya, dan dia terus dikuasai oleh perasaan berdukanya, nah itu sudah bisa dikatakan dia sudah oke. Nah, kadang-kadang ada konseling yang misalnya sudah satu jangka waktu yang cukup, dia berhenti, berapa lama kemudian di kemudian hari dia datang lagi begitu ya. Nah, itu dalam keadaan yang berbeda, dalam keadaan yang lebih ringan ya. Silahkan. Nah, itu tidak ada seperti satu batas yang pasti seperti itu ya. Meskipun sudah lebih baik kali yang berikutnya dia datang, tetapi dia masih rasanya perlu begitu. Dan pernah terjadi setelah kali yang kedua, ketiga kali dia datang,
Nah, dia merasa lega sekali. Nah, itu relatif sekali. Yang penting adalah begini, kadang juga ada orang yang masalah utamanya tidak selesai. Memang kita kan tidak menjanjikan kita bisa menyelesaikan semua masalah. Tetapi dia sudah bisa lebih memahami dan lebih menerima. Nah, itu pun sudah bisa dikatakan ya sudah cukup begitu. Jadi setiap orang punya ini yang berbeda-beda ya Pak ya? Ya, tujuannya adalah dia bisa semakin mandiri. Ya, bukan bergantung kepada konselor justru. Dia harus semakin mandiri. Ya. Hidup lebih efektif itu tadi yang di awal Pak Heman katakan itu ya Pak. Ya? Dan pada akhirnya dia bisa menolong orang lain juga. Ya. Ya. Pak Heman, terima kasih banyak untuk materi dan untuk apa yang disampaikan. Masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita harus menyelesaikannya. Nanti Bapak Ibu, Pak Heman akan memberikan closing statement, tapi sementara ini kita akan masuk di dalam polling untuk masukan dari Bapak Ibu sekalian bagi Halo Konselor. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di polling. Terima kasih Pak Heman. Nanti balik lagi ya Pak ya. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Dari tim Saat bisa menampilkan polling yang akan disampaikan. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Kami juga mohon maaf kalau misalnya ada kata atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan selama webinar ini, mohon maaf. Juga mungkin ada kendala internet dan lain sebagainya yang membuat Bapak Ibu tidak bisa menikmati webinar malam hari ini. Kami juga mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, bisa nggak kami meminta untuk tema-tema webinar berikutnya, karena Halo Konselor ini berharap bisa memberikan webinar-webinar setiap bulannya. Kalau Bapak Ibu punya tema-tema webinar tertentu, boleh disampaikan di kolom chat ke Q&A, supaya kami bisa mendatanya. Dari pihak Saat, apakah ada polling yang disampaikan? Apakah bisa? Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk follow IG Halo Konselor @halokonselor.saat, juga berteman di Facebook Halo Konselor.saat. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan konten-konten yang menarik di situ dan bisa memberikan satu masukan ya buat kami semua. Bapak Ibu juga bisa DM di situ. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kami akan mencoba untuk memberikan jawabannya. Oke? Ya. Kita tunggu sebentar lagi. Terima kasih untuk mereka yang sudah memberikan pollingnya. Terima kasih juga kalau ada Bapak Ibu yang sudah menuliskan tema-tema webinar. Oke, terima kasih. Pollingnya akan ditutup. Kita akan tutup pollingnya untuk masuk di dalam closing statement dari Pak Heman. Silakan Pak Heman, ada ayat firman Tuhan atau penutup untuk malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak untuk keikutsertaan di dalam webinar ini. Dan saya ingin menutup webinar ini dengan satu ayat firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di dalam konseling,
di dalam menolong, dan di dalam persahabatan, percakapan kita, di dalam tugas kita, baik sebagai rohaniwan, baik sebagai teman, dan sebagainya, ketika kita melakukan pertolong-tolongan, menanggung beban, maka kita sudah memenuhi hukum Kristus. Demikian juga diharapkan bahwa kenapa kita harus konseling? Kita memenuhi hukum Kristus. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Pak Eman bisa tutup di dalam doa, Pak? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh kasih dan pengorbanan Tuhan. Maka kami boleh ada seperti sekarang ini. Kami boleh mempunyai beban. Kami mempunyai tugas untuk saling mengasihi, untuk saling berbagi beban. Kiranya Tuhan menolong setiap kami yang berbeban maupun yang ingin menolong. Kiranya kami boleh bekerja sama untuk memenuhi hukum Kristus. Supaya kami sebagai sesama orang percaya, kami boleh saling menguatkan. Dan kami boleh memberitakan kasih Kristus melalui konseling, melalui persekutuan, apapun yang kami perbuat. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Bapak sudah menolong kami sehingga webinar ini boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa kiranya hari ini, malam ini, seluruh peserta boleh Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.